tersebut bukanlah sembarangan pemimpin yang mendapatkan. Dan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim terhadap Pak Prabowo tersebut ternyata membuat para pemimpin negara-negara lain di dunia, terutama Singapura, Inggris, dan Amerika menjadi penasaran dan curiga. Mengapa kok tiba-tiba Malaysia begitu hormatnya dengan seorang Prabowo yang baru menjabat sebagai presiden selama 3 bulan itu diperlakukan seperti presiden yang sudah lama menjabat dan banyak berjasa bagi Malaysia? Apakah ini bagian dari pertanda terbuktinya ramalan seorang ahli ilmu eskatologi dan filsuf dari benua Amerika yang pernah meramalkan kondisi Indonesia dan Malaysia di masa depan? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, setelah lawatannya ke India untuk menghadiri undangan kehormatan di perayaan Hari Republik India, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Malaysia pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 kemarin. Jika kunjungan kenegaraan Pak Prabowo ke India kemarin mendapatkan berbagai macam bentuk penghormatan yang luar biasa dari pemerintah India, dan itu juga menjadi sebuah momen bersejarah sekaligus menjadi babak baru hubungan bilateral antara India dan Indonesia. Pada kunjungannya ke Malaysia pun Presiden Prabowo juga mengalami hal yang serupa. Bapak Prabowo Subianto kembali mendapatkan sebuah penghormatan besar dari Malaysia. Salah satunya adalah mendapatkan hadiah tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor dari Sultan Ibrahim. Tanda kehormatan tersebut merupakan salah satu tanda kehormatan pangkat pertama yang sangat dihormati atau tanda kehormatan tertinggi di Kerajaan Johor Malaysia yang hanya diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, atau para pemimpin negara asing yang dinilai berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, di antara para presiden yang pernah memimpin Indonesia, mulai dari presiden pertama yaitu Presiden Soekarno hingga sekarang, yang pernah mendapatkan hadiah penghormatan yang sama selain Presiden Prabowo adalah presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Soeharto di tahun 1990. Ini artinya pemberian tanda kehormatan yang diberikan langsung oleh Sultan Ibrahim sebagai Raja Kerajaan Johor Malaysia tersebut bukanlah sembarangan pemimpin yang mendapatkan. Dan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim terhadap Pak Prabowo tersebut ternyata membuat para pemimpin negara-negara lain di dunia, terutama Singapura, Inggris, dan Amerika menjadi penasaran dan curiga. Mengapa kok tiba-tiba Malaysia begitu hormatnya dengan seorang Prabowo yang baru menjabat sebagai presiden selama 3 bulan itu diperlakukan seperti presiden yang sudah lama menjabat dan banyak berjasa bagi Malaysia? Apakah ini bagian dari pertanda terbuktinya ramalan seorang ahli ilmu eskatologi dan filsuf dari benua Amerika yang pernah meramalkan kondisi Indonesia dan Malaysia di masa depan? Apakah ini juga pertanda awal terbuktinya ramalan seorang peramal dunia yaitu Nostradamus tentang kebangkitan dari timur atau kebangkitan Asia melawan kekuatan barat? Seorang ahli ilmu eskatologi dan filsuf dari benua Amerika, tepatnya dari negara Trinidad Tobago yaitu Syekh Imran Nazar Hussein, pernah meramalkan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara Islam yang akan memainkan peran penting dalam kebangkitan di akhir zaman. Dan itu menjadi awal kebangkitan timur atau Indonesia Asia melawan dominasi kekuatan barat. Lantas, apa hubungannya dengan pemberian tanda kehormatan tertinggi yang dilakukan Sultan Ibrahim terhadap Presiden Prabowo? Dalam sudut pandang spiritual, hal tersebut mempunyai 6 makna tersembunyi yang memang ada kaitannya dengan pertanda kebangkitan besar. Sebelum membahas satu persatu, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Makna yang pertama yaitu pertanda restu, dukungan, dan legitimasi. Dalam sudut pandang spiritual, anugerah penghormatan tinggi dari pemimpin besar lain negara
Itu bisa dilihat sebagai restu atau bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan baru. Hal ini menandakan bahwa Pak Prabowo sangat dipercaya memiliki legitimasi dan dukungan dari kekuatan yang lebih besar, baik di dunia fisik maupun secara spiritual. Dan ini adalah awal terwujudnya sebuah kerjasama yang akan membangkitkan adanya kekuatan besar. Inilah yang selama ini sangat dikhawatirkan oleh Singapura yang mewakili dominasi kekuatan negara Barat dan Amerika di ASEAN. Makna kedua yaitu pertanda keseimbangan dan harmoni baru. Penerimaan hadiah atau gelar kehormatan dari negara tetangga secara spiritual itu menjadi tanda bahwa kepemimpinan baru akan membawa pada keseimbangan dan keharmonisan. Bukan hanya dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan antar negara. Dalam konsep kebijaksanaan kuno, ini bisa diartikan bahwa sang pemimpin baru dalam konteks ini adalah Pak Prabowo itu dipandang oleh Sultan Ibrahim memiliki energi kepemimpinan yang selaras dengan hukum alam dan tata keseimbangan kosmis. Dan hal semacam ini tentunya sudah terbaca oleh seorang sultan sekelas Sultan Ibrahim. Makna ketiga yaitu pertanda memasuki gerbang kemakmuran. Karena hadiah gelar kehormatan tertinggi secara spiritual itu sangat berkaitan dengan berkah dan keberlimpahan. Jika itu diberikan dalam 100 hari pertama menjabat, ini adalah pertanda bahwa masa kepemimpinannya akan membawa kemakmuran, keberuntungan, dan pertumbuhan ekonomi bagi rakyatnya. Itu akan dialami keduanya di negara pemimpin yang memberi penghormatan maupun yang mendapatkan pemberian penghormatan. Makna yang keempat adalah pertanda datangnya ujian dan tanggung jawab besar. Dalam banyak ajaran spiritual, semakin besar penghormatan yang diterima seseorang, maka akan semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban ke depannya. Ini bisa menjadi tanda bahwa pemimpin tersebut akan menghadapi tantangan besar dan juga harus melewati ujian-ujian berat. Tetapi, ujian-ujian tersebutlah yang akan menjadikannya layak untuk diakui sebagai pemimpin besar yang membawa negaranya bangkit dari berbagai ancaman dari negara-negara lain yang selama ini membuat negaranya tertindas dan lemah. Makna kelima yaitu pertanda hubungan karmis atau adanya takdir kebersamaan yang sudah tergariskan. Dalam spiritual, peristiwa besar yang terjadi di awal pemerintahan itu adalah bagian pertanda dari perjalanan takdir yang telah digariskan. Artinya, ada hubungan karmis atau ketetapan terkait masa depan antara pemimpin baru dengan kerajaan atau negara yang memberikan hadiah gelar, yang bisa menjadi jalan menuju aliansi, menuju persahabatan, atau bahkan kebersamaan untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Makna yang keenam adalah pertanda sebuah perlindungan dari leluhur atau kekuatan ilahiyah. Karena dalam spiritual, entitas ruhaniah atau yang sering disebut dengan arwah leluhur pelindung, itu juga sering memberi tanda melalui peristiwa besar. Jika pemimpin menerima gelar kehormatan tinggi dari luar negeri dalam waktu cepat, ini bisa diartikan sebagai isyarat atau pertanda bahwa ia pun didukung oleh leluhur atau entitas spiritual yang ingin melihat kesuksesannya dalam memimpin yang akan mewujudkan cita-cita para leluhur bangsanya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.